Informasi berikutnya, bentrokan antar dua kelompok massa terjadi di Desa Labu Sango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Rabu petang. Keributan ini diduga dipicu sengketa lahan tambang yang masih diproses di pengadilan. Dua kelompok massa saling serang dengan menggunakan batu dan kembang api. Akibatnya, jalan poros yang menghubungkan Buton dengan Kendari ditutup. Bentrokan diduga dipicu karena masalah sengketa lahan tambang yang masih diproses di pengadilan. Setelah dilakukan mediasi, suasana berangsur kondusif dan jalan poros kembali dibuka. Polisi masih disiagakan di area tambang untuk mencegah konflik susulan. Saudara, 26 rumah di Kampung Palopo, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Kamis pagi ludes terbakar. Saudara, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah berlantai 2 yang berada di tengah pemukiman. Angin kencang dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api menyambar ke bangunan lainnya. 3 mobil damkar dibantu 2 water cannon milik polisi diterjunkan untuk memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kebakaran yang arah masuk ke SMA Gabungan ini guys ya. Beralih ke informasi lain, Saudara, TNI Angkatan Darat memastikan Kopda FH dan Serka N, 2 anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN tidak dalam pengendalian atau perintah satuan. Kedua tersangka memang sedang bermasalah dan meninggalkan kesatuan, sehingga keduanya tengah dicari oleh kesatuan. Kedua prajurit TNI tersebut kini sudah ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya atau Pomdam Jaya. Kedua anggota TNI tersebut melakukan penculikan yang menewaskan Kepala Cabang Bank BRI, Ilham Pradipta, atas kemauannya pribadi dan tidak dalam perintah atau pengendalian satuan. Selain itu, Kopda FH dan juga Serka N memang sedang bermasalah dan dicari oleh kesatuan. Perbuatannya yang berkaitan dengan permasalahan kemarin itu tentu tidak dalam kontrol kendalian dari satuan. Dia masih berjalan secara personal. Karena tadi yang disampaikan oleh Pomdam kemarin, ya, dia itu dicari oleh satuannya karena meninggalkan. Sementara itu, Saudara, pihak keluarga Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, menemukan beberapa hal yang tidak sesuai terhadap rangkaian tindakan pembunuhan korban. Keluarga meminta penyidik menerapkan pasal pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga Muhammad Ilham Pradipta, Boyamin Saiman, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu sore. Kedatangan Boyamin untuk berdiskusi sekaligus mempertanyakan penerapan pasal dalam kasus pembunuhan korban yang dinilainya tidak cermat. Pihak keluarga korban meminta penyidik untuk menjerat para tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Sorotan lain, Saudara, Polda Metro Jaya menemukan 2 dari 4 orang yang dilaporkan hilang dalam demo akhir Agustus lalu. Keduanya ditemukan di 2 lokasi berbeda, satu di Malang, Jawa Timur, dan lainnya di Kalimantan Tengah. Bima Permana Putra ditemukan Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di depan sebuah rumah ibadah di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Malang, Jawa Timur. Saat ditemukan, Bima sedang berjualan mainan. Sementara Eko ditemukan di wilayah Kuala Jelai, Kalimantan Tengah. Di sana, Eko bekerja sebagai penangkap ikan. Mohon maaf sebesar-besarnya
terutama buat orang tua saya dan kakak saya telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar, tanpa pamit, dan saya mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di sosial media selama ini. Mohon maaf untuk ibu saya karena sudah membuatnya khawatir. Saya pergi tanpa memberi kabar, dan untuk teman-teman saya itu kendalanya handphonenya sedang mati, jadi nggak pamit. 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Sebelumnya, Saudara, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras melaporkan 3 orang masih belum ditemukan pasca aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Angka tersebut merupakan data terbaru dari total 44 laporan orang hilang yang diterima posko pengaduan. Saudara, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan pemerintah tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta kasus demo rusuh Agustus lalu. Pemerintah menilai TGPF kasus demo Agustus tidak perlu dibentuk karena sudah ada tim pencari fakta dari berbagai lembaga HAM. Menurut Yusril, Presiden mempersilahkan Komnas HAM dan lembaga HAM lain untuk melakukan pencarian fakta dari peristiwa unjuk rasa akhir Agustus yang memakan korban jiwa tersebut. Untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk menurut Bapak Presiden. Dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silahkan. Ramai-ramai soal Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, Kementerian Dalam Negeri langsung memeriksa Wali Kota Prabu Mulih, Arlan. Kemendagri menegaskan pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, tidak sesuai aturan dan bakal merekomendasikan sanksi teguran tertulis. Sementara Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, yang juga diklarifikasi Kementerian Dalam Negeri, membenarkan bahwa mutasi dirinya berkaitan permasalahan dengan anak sang wali kota. Namun, Saudara, saat ini dia sudah kembali menjabat sebagai kepala sekolah. Mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah, Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Sanksi. Tadi ini peristiwa pertama lah ya. Kemudian kita lihat sudah diambil langkah-langkah. Kami tentu sebagai APIP akan memberikan laporan lengkap pada Pak Menteri, sekaligus juga akan memberikan rekomendasi sanksi, misalkan untuk diberikan teguran secara tertulis. Setelah pembinaannya benar yang disampaikan tadi berhubungan dengan putri beliau, ya, yang alhamdulillah ini juga saya dapat setelah saya dibina, saya juga menyelusuri daripada kejadian sebenarnya dengan mengumpulkan daripada wakil-wakil kepala sekolah saya dan juga kepada satpam saya. Dan alhamdulillah memang hari itu kejadiannya disampaikan oleh Bapak Wali Kota, kondisi memang hujan, untuk mengikuti kegiatan marching band dan juga untuk tidak diizinkan masuk untuk dapat parkir di bagian dalam.